Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai banyak limpahan kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan Allah perkenankan kenikmatannya kepada kita semua bisa bertemu kembali pada acara Ngawas Tajwid yang insya Allah akan seperti biasa disampaikan oleh Kang Ustadz Ari, yang alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita hadir dan akan memberikan materinya. Ya, mudah-mudahan materi yang pada saat ini kita dapat menambah ilmu kita dan dapat mengimplementasikan dalam bacaan Quran kita insya Allah. Salawat dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan ini seperti biasa kita akan bertilawah bersama. Bila di sini ada sudah ditayangkan di layar kaca Bapak Ibu sekalian, atau bisa membuka mushaf enggak, dan bila berkenan untuk membuka mic-nya, tafadhol. Baik, kita awali dengan tilawah dari ayat 246 sampai 248. Mau langsung dipimpin sama Kang Ari, boleh? Enggak. Bahkan aja ya? Iya, bareng-bareng aja. Oke, kita mulai. Jaga, bismillah, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي له ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما والقتال تولوا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Dua empat tujuh. Nah itu. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال
قال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم والجنس والله يؤتي يؤتي ملكه ملكه من من يشاء والله والله واسع واسع عليم. عليم. Satu ayat lagi, Kang. Tapi ini ke bawahnya aja susah. 287. Dua. Ya, satu ayat lagi 28 247 248. 248. Ya. 248. Waqala قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu وموسى وآل هارون تحمله malaika الملائكة inna fi إن dzalika ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Semoga apa yang telah kita bacakan menjadikan ladang amal kita, menjadi tabungan kita insya Allah di akhir kelak nanti insya Allah. Baik, kita lanjut saja pertemuan kita dengarkan langsung materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Ustadz Ari. Mangga, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sedikit mengupas ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya akan share dulu ya. Baik, tidak ada di depan, sudah terlihat. Sudah, Kang? Baik, ini mencoba dari tim teman-teman mencoba untuk membuat beberapa rangkuman yang benar-benar bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya rumus konsisten tanah panjang, ya. Namakan rumus konsisten tanah panjang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat dari yang ditampilkan ini mana saja pembagian rumus tanah panjang, mana yang dibaca 2 harokat, mana yang dibaca 4 harokat, mana yang dibaca dan sebagainya. Nah, jadi selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian masih bingung mana aja sih yang dibaca 2 harokat, itu coba pilah gitu. Nah, di sini adalah kelompok 2 harokat. Di mana kelompok 2 harokat ini ketika Bapak Ibu sekalian menemukan kaidah hukum seperti maka bacanya 2 harokat, ya. Seperti itu. Kita lihat itu di sini. Kelompok 2 harokat yaitu seperti yang pertama itu alif setelah fathah, ya setelah kasroh, ya, waw setelah doma, ada alif di atasnya jabar berdiri, lalu kelompok 5 ada ha jabar berdiri di bawahnya, lalu 6 ada ha tanda doma terbalik, lalu tanwin di akhir kalimat itu dibaca 2 harokat dan tanwin di akhir kalimat.
Ada hamzah diberikan tanwin dan nah ini kelompok yang dibacanya 2 harokat ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian kita harus hafal dan tahu. Nah, sehingga ketika kita menemukan ini di Quran maka pembagian ini atau kategori di salah satu itu dibacanya adalah 2 harokat seperti itu. Silakan bisa dilihat, bisa dihafalkan. Nanti kita akan lihat ke bawah contohnya seperti ini ada. Nah, kelompok 2 harokat. Kelompok 2 harokat ini bisa dengan metode di ayun ya. Jadi kalau di tahsin mungkin mengenal di ayun atau dengan nada di ayun aja. Nah itu seperti itu untuk memastikan kan sebetulnya. Tapi ketika Bapak Ibu sekalian sudah bisa prediksikan 2 harokat, tidak apa-apa, tidak di ayun juga seperti itu. Yang tadi 8 kelompok 8 apa saja yang hukumnya satu yaitu matobi, alif setelah fathah, waw setelah dhamma dan setelah kasrah. Ini disebutnya matobi. Lalu yang tadi ada mad badal. Nah, ini mad badal di mana-mana ada hamzah, ada tanda alif, diberikan tanda jamak berdiri disebut mad badal. Maka bacanya 2 harokat. Lalu selanjutnya ada mad silah qasirah. Nah, mad silah qasirah itu di mana-mana ada ha diberikan tanda kasrah berdiri atau domah terbalik. Ini dibacanya 2 harokat ya. Jadi i u seperti itu ya. Lalu selanjutnya mad iwad. Mad iwad ini di mana-mana akhir kalimat ada ain, ada fathah tanwin di akhir kalimat seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Yang alif bertemu dengan fathah ini. Anna. Nah, ini alif, ada tanda alif kan, sebelumnya tanda fathah. Nah, ini maka dibaca 2 harokat. Ini masuknya huruf matobi, di mana-mana ada alif setelah fathah, maka dibaca 2 harokat. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada ya setelah kasroh. Nah, ini fi. Nah, ini ya ditandai sukun setelah kasroh, maka bacanya 2 harokat. Lalu selanjutnya ada waw setelah domah, itu ada waw mati setelah tanda domah. Ini maka dibacanya 2 harokat. Watakuluna. Nah, ini matobiyan disebutnya juga. Maka dibaca 2 harokat. Nah, ini disebut dengan mad badal. Badal itu di mana-mana ada hamzah atau alif ditandai jabar atau fathah berdiri, maka dibacanya 2 harokat. Amana. Nah, selanjutnya ini kasroh, ada ha domir, bukan ha domir, ada ha ditandai kasroh berdiri, maka dibaca 2 harokat ya. Selanjutnya ada ha ditandai domah terbalik, maka ini disebut juga dengan ya, ini 2 harokat juga maksudnya. Ma'ahu. Nah, lalu selanjutnya ini adalah madiwad, di mana-mana ada tanwin di akhir. Ya, tanwin ini. Khabiro. Nah, ini dibacanya 2 harokat. Khabiro ya Ustaz ya, bukan khabiran. Kalau di akhir kalimat, kalau di wasoka jadi maka masuknya bukan yang kelompok 2 harokat, tapi ini di akhir kalimat. Nih, ada bacanya di akhir kalimat nih. Oh, iya. Jadi ketika di akhir kalimat maka bacanya 2 harokat. Tapi ketika tidak di akhir kalimat maka itu tidak masuk kelompok 2 harokat. Bina. Nah, ini juga termasuk kelompok 2 harokat. Nah, ini ada 8. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kelompok 2 harokat, hukumnya terbagi menjadi 8 ya. Apa saja? Kita ulangi lagi ya. Nah, ada 8. Nih, kelompok 2 harokat. Di mana ketika Bapak Ibu sekalian menemukan tanda-tanda huruf ini, maka dibacanya 2
harokat. Ya, itu harokat di kelompok-kelompoknya ini semuanya. Kelompok-kelompoknya. Kita lihat lagi, ulangi lagi, kita lihat. Kita lihat apa saja sih itu diantaranya hukumnya matobi'i. Ada 3, alif setelah fathah, waw setelah doma, ya setelah kasrah. Mad badal, mad asli. Mana ada tanda alif atau hamzah ditandai fathah berdiri, maka disebut mad badal, mad asli. Suaranya agak bocor ya. Tes. Nah, selanjutnya ini mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu di mana ada ha ditandai kasrah berdiri atau ha diberikan domah terbalik. Maka ini disebutnya mad silah qasirah aja. Mad silah qasirah itu artinya apa? Panjang, hubungan, pendek. Nah, selanjutnya iwad, itu penggantian. Itu di mana-mana ada tanwin di akhir kalimat atau hamzah ditandai tanwin di akhir kalimat. Nah, ini 8 nih. Jadi di sini ada 8, 2 yang dibacanya 2 harokat. Nanti ada lagi kaidah hukum yang dibacanya 4 harokat apa saja. Dan kita fokusnya di 2 harokat saja dulu gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian bertemu dengan ciri-ciri yang 8 ini, maka dibacanya 2 harokat. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti kita coba praktek ke Quran. Nah ini semua ini nggak bisa, misalkan udah saya mau gimana ya. Intinya Pak, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin bacaan baik dan benar, Bapak Ibu sekalian harus tahu dulu ini, itu teori hukum tajwidnya itu harus tahu dulu, sehingga ketika diaplikasikan bacaannya benar. Seperti itu. Ya. Mad badal. Itu panjang ganti maksudnya gimana, Ustaz? Yang mana? Yang Panjang. mad badal itu yang Madiwan. mad badal. Mad badal ini mengganti artinya panjang, badal. Badal itu mengganti matobi, Pak, mengganti huruf yang ini tuh dalam tata bahasa Arab itu kan harusnya jabarnya seperti contohnya ini ya. Nah, digantikan dengan kayak a, bisa dengan kayak ini juga a, tapi digantikan dengan tanda patah berdiri. Dengan patah berdiri gitu. Misalkan kayak ba, apa ya? Tapi intinya mah gini aja sih, cirinya pokoknya kalau ada hamzah, alif atau hamzah dijabar berdirikan, maka itu disebut mad badal aja. Panjangnya 2 harokat. Kaitannya dengan tata penulisan dulu tuh saya pernah belajar tuh, jadi yang a bisa aja kan hamzah diberikan tanda alif jabar berdiri misalkan, tapi diganti dengan tanda patah berdiri, jadi dibacanya tetap 2 harokat. Diganti dengan jabar aja pakai patah berdiri, cukup kaidah hukumnya menjadi mad badal. Nah, jadi kalau ada tanda 8 ini, maka bacanya di 2 harokat, 2 ketukan, Bapak Ibu ya, ingat ya, 2 ketukan. Nanti kita akan coba praktek seperti biasa. Baik, kita lihat. Baik, kita akan coba ke tilawah Quran. Saya akan mencoba di 246, silakan. Enggak, yang akan mencoba di 246.
Saya dulu ya Kang lah, Mengapa, Kang? cobain. Ini lebih jelas ya tadi ya, ada materinya, jadi gambarannya agak lebih mudah ya jadinya. Jadi yang 8 ciri itu, maka itu kaidah bacanya adalah dibaca 2 harokat. 2 harokat ya Kang ya. Yang 8 itu tinggal dihafal aja, alif setelah fathah waw. Walaupun nanti di 8 ciri itu berbeda hukum. Nanti akan diterangkan ini kalau ini yang apa namanya. Masalah qasirah itu ha, ketika ha kita naik jabah putih di bawah sama misalkan hadomir. Silakan. Oke, siap Kang. Ini saya pakai HP jadi nggak kelihatan. Saya buka pakai mushaf. Ya. 246. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal yang dia. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم Wallahu alimun bidzalimin. Alhamdulillah, rahmat sesuai barakallah. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya silakan ada lagi yang akan mencoba di ayat 246 ini. Agar lebih untuk melatih konsisten 2 harokat aja. Di ayat yang ini cukup panjang karena kalau pendek biasanya akan lebih mudah, tapi kalau panjang biasanya konsistennya sudah mulai beda. Silakan ada yang mau nyoba di 246. Saya Kang Ustaz. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Baik Bapak. Tadi sedikit koreksi Pak. Tadi alam taro ilal. Nah, alif lam ini tidak boleh dipantulkan. Jadi alam taro ilal bukan ilal, tapi alam taro ilal mala langsung ya. Jadi kalau ada alif lam diusahakan tidak boleh dipantulkan karena itu bukan bagian dari qalqalah seperti itu. Jadi dibacanya alam taro ilal malaimim bukan ilal ya seperti itu. Baik, selanjutnya silakan ada lagi yang akan mencoba di ayat 246 untuk melatih konsistennya 2 harokat, panjang harokat 2 harokatnya. Abdi Kang Ari. Mangga Pak Wahyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alam tara ilal mali'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك Malikan. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك Malikan nukotil. Kenapa kenapa Oh, ingatnya. Di Malika loh, Pak. Malikan malikan gitu Malikan nukotil. malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital qala hal Dari alaikumul aja. jadi berapa hari Alaikumul kitalu. alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla Qalu wa malana. Tuh, 2, 3. wa ma lana alla tuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimum bizzalimin. Nah, koreksinya Pak, tadi alam taro ilan mana imim bani. Nah, ini majaiz, artinya Bapak boleh dibacanya panjang. Kita biasanya ambil 4 harokat, jangan 2 harokat. Jadi mim bani isro ya. Bimaniya ya. Bani jangan dibacakan 2 kali. Alam taro ilal. Pami ilal eta kaidah hukum apa Pak? Ilal. Ilal di depan huruf punten kayak sekedap. Nah, di depan huruf iya huruf naon Pak? Alif lam Nah, alif lam bagi berapa Pak? 2. Sebutkan. Alif lam samsiah sama alif lam komariah. Pak, pami iya alif lam naon Pak? Alif lam komariah. Dan jantan kedah kumaha di awasna dibacanya? Ilal malai. Oke, alif lamnya dibaca Jelas. Jadi ilal mala ilal gitu. Baik, selanjutnya ilal malai mim pami kaidah hukum apa Pak? Iklab. Iklab. Oke. Iklab. Kenapa iklab Pak dibacanya? Nun mati menghadapi huruf ba. Oke. Hurufnya ada berapa iklab teh Pak? Iklab teh ada Tadi yang Bapak sebutin. nun mati atau Huruf iklab ada berapa? ada 2. Apa gitu? Huruf Nun iklab itu ada 1 Pak. Nun mati ketemu dengan huruf ba. Jadi huruf iklab itu ada 1 apa? Ba. Jadi jantan bacanya gimana? Kaidah bacanya gimana Pak? Harus gimana? Harus jadi mim ininya. Nunnya Digantikan jadi menjadi huruf mim. Ada tanda mim kecil di atasnya ya, ini ya. nah, ya. Oke. Terus kaidah bacanya berapa harakat Pak? 2 harokat. 2 harokat, 2 sampai 3 harokat, ditahan 2 sampai 3 harokat. Mim bani Isra'i. Kami ya kaidah apa Pak? Mad asli. Mad asli atau mato? Matobi'i. Ya, mas asli bisa. Kenapa mad asli Pak? Ada ya sebelumnya ada tanda baca kasroh. Oke. Pami mad asli teh hurufnya seberapa matobi teh? Ayat 3. Sebatkeun. Alif, waw, ya. Oke, alif setelah fathah, waw setelah doma, dan ya setelah kasroh. Baik, alhamdulillah. Turnuhun Pak Wahyu. Alhamdulillah. Mangga siapa lagi yang berkenan untuk membaca 246 untuk melatih konsisten panjang 2 harokat.
Silakan. Saya Pak Ustadz nanti boleh. Boleh Bu, mangga Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم bentar Pak. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Tadi ada koreksi Bu di kaidah kalimat malikan. Di mana Pak? Malikan ya. Ini kalau ini kan ini kaidahnya hukumnya apa Bu? Kalau boleh tahu? Kan idgham digunah. Idgham digunah. Ya. Maka kaidah bacanya bagaimana Bu? Di apa sih? Demo. Oh enggak. Idgham tuh tidak gimana? Ditahan? Ditahan 2 harokat. Nah, tadi Ibu tidak ditahan. Jadi dibaca, coba dicontohkan Bu bacanya. Dari Malikan. Dari mana? Dari Malika. Dari Malika. Malikan nuqatil. Ya, betul Bu. Nah, tadi Ibu punya 1 harokat. Malikan nuqat. Nah, harus ditahan dulu ya. Jadi Malikan nuqatil fi apa ini Bu kaidah hukumnya Bu? Fi matobi'i. Matobi. Kenapa sebut matobi Bu? Ada ya setelah kasroh. Kayak hukum matobi ada berapa Bu? Ada 3. Ada 3 sebutkan. Alif setelah fathah, ya setelah kasroh, wawu setelah domah. Fisabilillahi qadahan ma'asaitum yang ikfa. Kenapa ikfa Bu? Mati ketemu dengan ada huruf ikfa yang 15 itu Pak. Kalau non mati ketemu dengan huruf kaf, ini ikfa apa masuknya Bu? Ikfa abad. Abad. Ikfa abad. Nah, ikfa abad ini maka dibacanya gimana Bu? Yang Ibu tahu? Samar dengung gitu ya Pak? Gimana? Samar dengung gitu? Sangat dengung. Oh, sangat dengur. Ya, gitu. Jadi bacanya bukan tapi dibaca diangkan. Kutiba alaikumul seperti itu Bu. Nah, tadi ini juga ada koreksi tadi yang di sini Ibu ada ya, Pak. Yang mana Pak? Ini juga tadi kurang ditahannya Bu ya dan kurang didengungkan. Wa qad ukhrijna min dia. Nah, seperti itu. Baik. Ini kalau ini ikfa apa Bu? Boleh tahu nggak? Mati ketemu yang ini yang mana? Yang di? Ya. Ikfa akrom. Betul. Ikfa akrom. Karena ada nun mati yang bertemu dengan huruf dal. Dal ya.
Baik. Ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Nuhun Matur Pak nuhun. pengisiannya Pak Ustadz. Tonton saya bagus Bu, alhamdulillah. Selanjutnya silakan barangkali ada yang mau mencoba untuk konsisten 2 harokatnya di ayat 246. Ada lagi yang akan mencoba di 246? Tidak Ya, ada ya? mangga Bapak Ibu siapa? Barangkali ada yang ingin mencoba. Pak Ariful, sini ada Pak Ariful, ada Pak Jupri. Pak Jupri udah ya? Sebelum Pak, atas Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat lagi, sekilas lagi kita akan melihat di maaf. Nah, ya, kelompok yang dibaca 2 harokat. Jadi ada 8 Bu, ya Pak, Bu ada 8. Yang dibacanya 2 harokat. Yang pertama matobi'i, alif setelah fathah, waw setelah doma, ya setelah kasroh, lalu mad badal, ya di mana-mana ada hamzah atau alif ditandai jabar berdiri, ya silakan itu dibaca 2 harokat. Selanjutnya mad silah qasirah, yaitu ada ha ditandai kasroh berdiri dan domah terbalik, ya. Lalu selanjutnya ada mad iwad, di mana-mana ada alif, tanwin menghadapi alif, dan selanjutnya ada hamzah ditandai tanwin di akhir kalimat, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian bertemu dengan 8 ciri ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kaidah bacanya 2 harokat, itu aja. Ya, maka kaidah bacanya 2 harokat, seperti itu. Nah, nanti ini memang kita akan berputar untuk selanjutnya, kita akan melatih di 8 ini saja dulu, konsisten di 2 harokat. Nanti selanjutnya ada lagi bab selanjutnya, ada yang 4 harokat, kita akan lihat nanti. Materinya sepertinya akan mengacu, kaidah tajwidnya akan mengacu ke sini untuk melatihnya, seperti itu. Ini sebetulnya ini kalau ke santri ada nyanyinya, cuma kayaknya Bapak Ibu nggak usah nyanyi-nyanyi kayak anak PAUD. Nah, contohnya apa? Nah, seperti alif bertemu dengan fathah, ini matobi, huruf matobi ya. Yang 1, 2, 3 ini huruf matobi. Nah itu. Fi, nah itu. Wa ta'kulu, waw setelah doma, seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat ke bawah. Nah, ini mad badal. Alif ditandai fathah berdiri. Amana. Lalu ada ha, hanya bentuknya ha ini. Seperti ini tandai kasrah berdiri, ya. Ini dibaca 2 harokat. Lalu ada ha ditandai dengan domah terbalik, ya. Itu dibaca 2 harokat juga. Khabira. Nah, di akhir kalimat ketika tanwin bertemu dengan alif, kan dibaca 2 harokat. Selanjutnya di kalimat itu ketika ada hamzah diberi tanda tanwin. Nah, 8 ini adalah ciri yang dibaca 2 harokat. Ini sudah dipilah seperti itu. Baik. Bawahnya pengertian-pengertian ini. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian sepertinya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan dan menjadi menambah hasanah keilmuan, seperti itu. Jadi untuk kajian hari ini kita belajar pembagian 2 harokat. Itu ada 8 hukum yang tadi disampaikan, dan itu nanti kita akan fokus di situ saja dulu sampai Bapak Ibu dan kita semua bisa menguasai dan konsisten dalam membaca. Setelah itu nanti kita masuk ke kaidah yang dibaca 4 harokat, hukumnya apa. Itu juga udah meliputi hukum tajwid. Kalau pada umumnya kalau mengikuti kitab atau yang umumnya dipelajari itu kayak seperti mad iwad, mad iwad, terus mad silah qasirah itu ada di hukum mad far'i. Mad far'i itu ada 15 pembagian. Kan kalau hukum mad itu ada 2 dibagi, ada mad asli, 1 turunannya itu mad tabi'i saja, ada mad far'i. Mad far'i itu ada 15 turunannya. Ada mad imad, mad silah qasirah, mad silah tawilah gitu. Nah, itu kaidah yang memang cara bacanya
berbeda. Nah, tapi kita mencoba untuk meramu bagaimana agar mudah dipahami. Mana aja sih yang dibaca 2 rakaat, kita coba ambil. Nah, yang dibaca 2 rakaat itu ada 8, tentunya ini. Itu yang dibaca 4 rakaat yang mana aja nanti ambil. Mudah-mudahan lebih memudahkan sih seperti itu. Baik, itu saja mungkin Pak Rahmat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuhun jazakallah khair Kang Ari yang telah menyampaikan materinya. Cukup baik ya, maksudnya ada materi yang diberikan kepada kita secara visual yang langsung kita bisa mempraktekkan langsung dan bisa kita catat beberapa materi yang tadi mengenai tentang hukum dua harokat ya, bukan 2 rakaat ya, 2 harokat. 2 rakaat subuh tadi. Ya, baik, baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa keputusan majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Rahmat, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.